Assalamualaikum Bu Ayu, sehat? Waalaikumsalam Bu Arum. Alhamdulillah Bu Arum sehat. Mohon izin ini Alhamdulillah. mengganggu waktunya. Iya gimana Bu Ayu? Ada apa? Iya, jadi saya sebenarnya ada permasalahan nih Bu Arum tentang Hmm. pembelajaran di kelas sih gitu, pembelajaran saya di kelas. Oh ya, nah, kalau boleh tahu Bu Ayu ya, nih bisa diceritakan dulu bagaimana sih permasalahan yang menurut Bu Ayu ini tadi? Baik, jadi beberapa hari kemarin itu saya merasa sedang mengamati gitu ya, sedang mengamati anak-anak gitu. Kenapa anak-anak saya kok bosen gitu ya? Iya tuh saya merefleksi diri tuh akhirnya. Sepertinya saya ini sih apa ya, masalah yang saya hadapi ini masalah yang memang cara mengajar saya gitu. Sepertinya bukan sepertinya tapi cara mengajar saya yang monoton, yang tidak bervariatif, tidak inovatif sehingga peserta didik saya itu tidak bisa apa ya, aktif di kelas gitu, tidak senang di kelas gitu, kurang respon gitu. Itu sih baru. Oh jadi ini lebih dari diri Bu Ayu, terus ngefek gitu ya ke murid-murid Bu Ayu ya? Iya, Jadi betul. Karena kan guru itu pemimpin pembelajaran ya, Bu Arum ya. Jadi dampaknya langsung terasa sekali gitu ke siswa gitu, Bu Arum. nah kalau dari yang sudah Bu Ayu ceritakan nih, Hmm. harapan yang dipengenin Bu Ayu itu tuh yang bagaimana, yang seperti apa begitu? Harapan saya peserta didik saya bisa ketika saya mengajar gitu ya, Bu Arum ya. Saya ingin mereka aktif gitu ketika pembelajaran, saya bisa berkolaborasi dengan saya, merasa di kelas itu nyaman dan menyenangkan, bukan beban bagi mereka. Dan ketika pembelajaran berlangsung juga, saya inginnya mereka bisa menyalurkan salah satu hobi atau bakatnya mereka gitu loh, Bu Arum. Itu sih Nah, harapan saya gitu. iya, ya benar ya Bu. Kita mah pengen yang terbaik ya Bu ya. Di Betul, kelas pun betul, juga betul. begitu. Nah, kira-kira dari permasalahan itu tuh apa sih yang menyebabkan Bu Ayu itu kok begitu gitu? Seperti yang tadi Ibu ceritakan. Baik, kalau dari saya Bu Arum ya, pertama itu tadi gitu, saya mengajarnya metodenya terlalu monoton, itu saja gitu ya. Tidak menggunakan metode yang inovatif, yang bervariatif, minimal yang berbeda dari yang sebelumnya lah gitu loh Bu Arum. Terus juga saya tidak mungkin bukan mungkin ya, tapi saya tidak menggunakan media yang apa ya, media yang banyak gitu sehingga peserta didik bisa lebih apa ya, ini bisa lebih merasa menyenangkan gitu di kelas, bisa explore gitu ketika pembelajaran. Kalau misalnya hanya mendengarkan saya saja kan mereka juga ya ngantuk gitu ya Bu Arum ya. Lalu Iya. dari anak-anak sih, yaitu karena dari penyebab pertama dari saya masuk nih ke anak-anak, jadi anak-anaknya jadi saling sama gitu, saling gitu. Jadi motivasi belajar si siswanya kurang gitu ketika pembelajaran saya, kurang motivasi belajar yang menimbulkan mereka jadi kurang aktif di kelas gitu. Terus juga sehingga tidak menemukan nih kebutuhan mereka gitu kepada peserta didiknya gitu. Itu sih Barom. Iya. Nah, Bu Ayu dari apa tadi penyebabnya nih? Sudah pernah belum sih Bu mendapat kesempatan atau kesempatan yang sudah dimiliki Ibu selama ini? Sebenarnya kalau kesempatan saya kan dekat gitu ya dengan peserta didik gitu, dengan anak-anak gitu ya. Saya bisa nih bertanya gitu kepada mereka. Mereka tuh inginnya seperti apa sih pembelajarannya gitu kan. Iya, Terus apa yang mereka harapkan juga dari pembelajaran ketika belajar sama saya itu seperti apa gitu, dan kita bisa sama-sama menerapkannya bareng-bareng gitu loh, Barom. Jadi saya dekat kesempatan itu sih yang bisa, yang saya kira itu yang saya miliki sekarang gitu. Saya bisa punya fasilitas untuk
cerita lah, untuk tanya langsung gitu ke Hmm. anak. Sebenarnya itu kesempatan terbesar ya Bu ya, buat Betul, betul sekali, kita. betul sekali, Karena betul masalah sekali. kita kan sama anak gitu ya. Iya, Nah, betul, betul, ketika betul. kita sudah dekat sama anak, sebenarnya itu akan lebih gampang gitu nanti ke depannya. Iya, betul, betul sekali Bu Arum. Nah, sekarang kalau kekuatan dari Bu Ayu sendiri yang dimiliki Ibu itu ada? Ada Bu Arum. Saya sebenarnya kan Apa Bu? saya mau nih untuk belajar gitu ya, untuk Hmm. belajar hal baru, tapi ya itu tadi mungkin karena motivasi dari saya ya, saya sudah berada di zona nyaman saya tadi gitu, sehingga itu yang buat saya nyaman. Sebenarnya itu kekuatan saya kan, sebenarnya saya punya saya punya percaya diri kalau misalnya anak-anak saya itu sebenarnya mampu gitu untuk mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Nah, dari sayanya nih ya kan, tinggal dari sayanya yang memang harus lebih semangat lagi gitu, mengeluarkan lagi hal yang saya punya tadi, percaya diri tadi, itu yang menjadi kekuatan saya agar saya bisa nih membuat apa ya, tujuan yang saya cita-citakan tadi nih, membuat anak-anak saya aktif gitu ya, agar tercapai gitu baru. Iya. Ya Allah bagus itu Bu Ayu sudah mau belajar kan itunya Betul. belajar sepanjang hayat ya Bu Ayu Iya, ya. betul, 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 Iya Bang. jadi pokoknya jangan sampai putus di sini gitu. Nah, Mm. kalau saya kasih skala nih Bu Ayu dari 1 sampai 5, nah, tujuan Bu Ayu itu sekarang ada di posisi mana? Posisi saya saat ini ada di posisi 3 ya, Bu Arom, posisi 3. 3. Berarti kan 5 itu yang paling tinggi ya Bu ya. Betul, Berarti betul, betul, betul. ketika kita ada di posisi 3 berarti masih ada, oh kenapa sih yang harus kita cari gitu Iya, sebenarnya. iya, iya, betul. Itu tuh ada nggak sih Bu? Nah hambatan yang menghalangi gitu intinya ya ceritanya tuh yang menghalangi perjalanan Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi gitu. Hambatannya dari diri saya sih, Bu, dari diri saya gitu. Saya pertama dari yang kalau saya nggak mau nih, sekarang saya sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah saya lakukan setiap harinya, jadi saya kurang mau untuk mencoba hal baru gitu ya, untuk mencoba metode pembelajaran yang lain gitu. Padahal kan itu salah satu upaya gitu. Lalu saya karena sudah terlalu nyaman, jadi merasa baik-baik aja gitu, merasa baik-baik aja gitu. Lalu hambatan yang lainnya adalah saya nggak mau untuk mencari tahu gitu metode-metode yang lain gitu, yang bisa saya terapkan gitu ya. Padahal kan harusnya mah kita mau untuk melakukan itu gitu ya, karena Iya. perkembangan zaman harus mau ikut gitu. Nah, kalau itu dari saya motivasinya gitu ya, motivasi untuk belajar hal baru, motivasi untuk mencoba teknik metode lain gitu ya. Terus dari saya sendiri nggak mau belajar gitu ya. Nah, kalau dari siswanya motivasi ya itu, motivasinya mereka juga gitu. Jadi motivasi mereka yang membuat saya, karena mereka motivasinya kurang, jadi mau tidak mau itu menjadi hambatan bagi saya gitu untuk mencapai tujuan saya tadi gitu, Bu Arum. Dari hambatan itu Bu Ayu, nah kira-kira nih Bu Ayu, solusi yang ingin Bu Ayu terapkan itu apa dan bagaimana? Solusi apa yang ingin Bu Ayu terapkan? Solusi, saya harus ya Bu Arum, saya harus memotivasi diri saya lagi untuk yuk mencoba metode pembelajaran yang lain gitu ya, dari yang biasa saya lakukan dan sudah nyaman ini gitu, karena itu tadi kan hasilnya seperti itu gitu, kurang maksimal gitu. Nah, terus yang kedua harus mau untuk berubah ya Bu Arum ya, berubah ke arah yang memang lebih lebih baik lagi gitu. Iya. Itu sih Bu Arum. Ya harus ya Bu Ayu ya, kita mah harus pokoknya ditingkatkan terus gitu. Betul. Sekarang Bu Ayu, kalau rencana utama dari Bu Ayu yang pertama kali yang ingin Bu Ayu terapkan supaya tujuan tadi Ibu tercapai. Rencana utama, Iya. Saya akan mulai dari mempelajari metode-metode yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Ya, bagus. Jadi
dengan mencari informasi, ya mencari mempelajari. Nah, saya akan mulai dari itu dulu, Bu. Nah, dari situ saya akan coba langsung menerapkan di kelas itu. Semoga ada hasil. Iya Bu Ayu, semangat ini mencari Sama metode-metodenya anak-anak metode kita Bu terbaik, Ayu. Iya. metode terbaik. Strategi sekarang strateginya Bu Ayu yang ingin digunakan dalam mencapai tujuan. Strategi strateginya merencanakan dengan maksimal ya, Bu Arom ya. Nah, bagus. Untuk hasil yang maksimal ya kita juga merencanakannya juga harus maksimal gitu. Dan strategi ini juga bagian dari motivasi ya Bu Arom ya. Jadi harus Pokoknya harus dimaksimalkan ya Bu. iya, kan rencananya harus maksimal dari mulai ini mau Iya, seperti apa besok ngajar, mau pakai metode apa, dipelajari dulu metodenya, dipilih metodenya apa, dipersiapkan dan diterapkan. iya benar Bu. Kalau perencanaan maksimal itu kan juga perlu komitmen ya. Nah, Betul, Mbak. komitmen terhadap rencana itu yang seperti apa gitu sekarang. Saya komitmen untuk akan yang tadi yang akan saya lakukan tadi adalah saya ingin berkomitmen bahwa saya akan memulai ini dan akan menerapkan ini gitu di pembelajaran kelas saya gitu untuk tujuan saya tadi Bu Arum. Iya benar Bu Ayu. Nah, dalam menjaga komitmen ini Bu, siapa yang terlibat membantu Bu Ayu? Yang terlibat pastinya anak-anak Bu Arum gitu, karena mereka adalah bagian dari tujuan saya gitu kan. Mereka bagian tujuan saya, jadi mereka yang akan membantu saya dalam menjaga komitmen ini. Dan rekan-rekan diri saya sendiri itu yang paling utama, anak didik saya dan rekan-rekan sejawat saya yang itu dukungan ya, membantu agar saya lebih yakin gitu dengan mencapai tujuan ini. Berarti rekan sejawat itu juga sangat perlu ya Bu, selain murid ya. Betul sekali Bu Arum. Nah, kalau setelah itu tadi dilaksanakan, nah tindak lanjutnya bagaimana Bu untuk bisa berjalan terus? Baik, ada evaluasi ya Bu Arum gitu. Mungkin dari metode yang ini, mungkin saya menggunakan berapa metode dulu. Terus saya terapkan ketika sudah ada hasil. Kalau misalnya hasilnya berdampak, saya akan terapkan kembali, tapi dengan tidak dalam jangka waktu yang lama gitu. Karena itu tadi saya takut untuk menimbulkan anak-anak yang monoton tadi ya, merasa bosan di kelasnya gitu. Jadi saya akan terus menerapkan dan mencoba beberapa metode gitu, sehingga permasalahan ini semoga bisa berkurang gitu Bu Arum. Iya, semoga bisa berkurang. Nah, Bu, dalam pelaksanaan ini nih, kan tentunya dari kita gitu yang melaksanakan juga harus bertanggung jawab ya Bu ya. Jadi tidak asal lepas. Bu Ayu sudah siap ya bertanggung jawab terhadap komitmen, menjaga komitmennya tadi gitu. Insya Allah Bu Arum sudah siap, sudah berani untuk bertanggung jawab dengan komitmen yang tadi, bahwa saya akan memulai dari mempelajari metode agar ada perubahan dalam pengajaran saya di kelas. Iya, Masya Allah Bu Ayu, sebenarnya sudah bagus rencana Bu Ayu mah dari awal, sudah tersusun. Kepikiran dari. Iya, ini kan berarti tinggal dilaksanakan saja gitu. Semoga lancar dalam pelaksanaannya di kelas gitu, kolaborasi sama. Sudah baik ya Bu Arum ya. Iya, terus motivasi dirinya semoga juga segera dimulai untuk tadi belajar metode-metode baru ya Bu Ayu ya. Insya Allah Bu Arum. Semangat. Tetap semangat pokoknya Bu Ayu ya. Iya, makasih banyak Bu Arum bantuannya, dukungannya, Masya Allah. Ada lagi Bu Ayu mungkin? Sekiranya itu aja Bu Arum. Terima kasih untuk waktunya.
dukung saya gitu. Sama-sama Dukung Zahira. saya, doain saya biar apa yang tadi saya rencanakan untuk tujuan saya tadi bisa benar-benar tercapai gitu Bu Arum. Iya, Baik, terima sama-sama. kasih Bu Arum. Bu Ayu, sehat selalu. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Arum.